Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini, Minggu 12 November 2023. Setia dan berjaga. Mari kita memuji nama Tuhan, kita meluhurkan namanya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita meluhurkan nama Tuhan, kita memuji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu. Tiliklah hati kami agar dengan sukacita menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil saat ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitannya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru,
Mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu dari hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus melanjutkan topik kedatangannya yang tak terduga melalui perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5. Tugas mereka adalah menyambut mempelai pria dengan pelita yang menyala. Agar pelita tetap menyala, hanya 5 gadis yang membawa persediaan minyak, sedangkan ke-5 gadis lainnya tidak menyiapkan cadangan. Karena sang mempelai belum tiba dan malam semakin larut, tanpa disadari rasa kantuk mulai menyerang. Saat malam tiba, ke-10 gadis itu bangun oleh seruan si mempelai sudah tiba. Hal pertama yang menjadi pusat perhatian mereka adalah pelita. Kelihatannya pelita ke-5 gadis bodoh hampir padam, dan mereka berupaya mencari minyak. Sedangkan ke-5 gadis bijaksana tidak panik, sebab cadangan minyak mereka masih mencukupi. Ketika mempelai tiba, hanya 5 gadis bijaksana yang diperkenankan masuk ke ruang perjamuan, sedangkan ke-5 gadis bodoh yang terlambat ditolak oleh sang mempelai. Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan peringatan agar kita terus waspada dan berjaga-jaga. Bersikap bijaksana merupakan salah satu unsur dalam hal waspada atau berjaga-jaga. Sikap yang bijaksana membutuhkan kecermatan berpikir dan kemampuan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan terjadi. Tanpa kewaspadaan diri, justru akan membahayakan diri sendiri. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, namun Tuhan tahu dan berkuasa atas masa depan. Sebab itu, orang yang bijaksana akan selalu waspada dan berjaga-jaga, tidak lengah sedikit pun, atau bahkan tetap menjunjung kesetiaannya. Saudara, contoh yang nyata, umat yang terus setia menantikan kedatangan Tuhan, bahkan mereka sangat mengkhawatirkan sesama mereka yang sudah meninggal sebelum kedatangan Tuhan, adalah jemaat di Tesalonika. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersyukur jika kita punya Allah yang setia,
menemani kita setiap saat, dalam suka dan duka, tawa dan tangis. Allah yang setia menyertai kita, seharusnya kita juga setia kepadanya, selalu berjaga-jaga akan hal-hal yang bisa membuat kesetiaan kita pada Tuhan bergeser. Zaman sekarang tantangan lebih banyak muncul dari diri kita sendiri. Saudara, meskipun ada faktor dari luar, antara lain kemajuan teknologi, sosial media, ajaran-ajaran yang tak sepadan, tetapi kesetiaan menjadi fondasi bagi kita untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga, menjadi persiapan akan segala tantangan yang ada. Selamat untuk tetap setia dan terus berjaga-jaga, karena waktu hanya Sang Pemilik yang tahu. Jangan menyesal karena sudah terlambat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat bangkit berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur atas firman-Mu. Berkatilah keluarga kami satu persatu. Berkatilah para orang tua. Berkatilah orang tua yang masih bekerja. Berkatilah gereja-Mu. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan hidup kami dalam tangan penasihat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita lantunkan pujian sembari kita mengaturkan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin.